manunggo gonai manunggo gogoraso manunggo Sebelum kita mulai, kami bisa tahu Bapak punya nama lengkap. Martinus Siraur. Martinus Siraur. Narasumber Bapak Martinus Siraur. Umur saya, tahun lahir saya 1948. 1948. Saya sekarang sudah 75. Usia 75. Usia 75. Bapak kepala suku ya? Ya, saya kepala Suku Aur. Ya. Hanya dipilih oleh nenek saya. Dipilih kami berapa orang, tapi yang bisa saya. Terus kemudian rumah suku ini Bapak sudah lama? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sebangun. Jadi sebelumnya itu memang belum punya? Belum punya, tapi saya sementara belum punya, saya hanya buat di punya rumah ini saja. Tapi sudah jadi ini, kalau bila mana buat upacara adat di situ saja. Berarti sebelumnya rumah ini hitung rumah besar. Rumah besar. Rumah besar suku. Kemudian sekarang sudah dibuatkan rumah adat. Iya. Jadi kalau buat adat tidak lagi di sini. Tidak lagi. Kamu kemarin di sini? Kemarin di sini, tapi sekarang sudah tidak lagi, sudah pindah di situ. Sudah berapa lama Bapak berdiri? Ya, sudah 2 tahun. 2 tahun. Jadi ini di dalam ada kedua kamar itu. Satu kamar itu untuk kita buat upacara. Kalau satu kamar ini taruh barang purbakala. Oh, ada barang ini? Ada barang di dalam, tapi tidak buka sembarang. Iya, tidak buka sembarang. Saat buat adat mau makan jagung baru, mau tanam, mau apa potong makan, mau buat kebun apa potong makan, mau ini kita ambil barang. Ini kasih turun di kebun. Berarti semua peninggalan Itu peninggalan suku itu ada di sini. Ada di sini. Iya. Benar. Masih. Jadi setiap suku itu punya peninggalan masing-masing. Rumah adatnya nih Bapak sudah seperti rumah adat yang sebelumnya, yang kayak itu di zaman dulu seperti ini memang yang seperti dibuat. ini. Tapi dibuat dalam bentuk modernnya. Nah, kalau dulu tuh pakai alang-alang. Iya. Itu di sebelah bawah ada saya buat dulu. Oh, dulu sebelah bawah. Ini nenek saya buat dulu tuh di bawah. Tapi sesudah mereka meninggal semua lepas mau puluhan tahun lah. Mau 20 tahun mungkin lepas tidak buat. Saya duduk berdiskusi dengan kami punya anak suku saya, dapat halangan. Saya sakit mau mati. Akhirnya cari-cari dapatnya rumah suku. Ini saya buat. Jadi di rumah sini dari dulu, mungkin dari nenek moyang sampai iya. sekarang ini di sini Bapak rumah. Di sini. Ini dari situ tapi saya pindah di sini lagi. Berarti dari awal sukunya ini ada rumah besar dengan rumah adatnya tuh Itu sudah ada. Tapi tidak sama, tidak satu Bapak. Misalkan rumah besarnya di sini, rumah adatnya memang terpisah begini. Iya. Terpisah. Jadi ini tidak sembarangan masuk, sembarangan. Saya yang jaga ini, anak-anak bisa tidur tapi di kamar sebelah. Kalau ini tidak bisa masuk. Iya. Itu harus kumpulan suku dulu baru masuk buka. Katanya. Untuk sukunya tadi apa namanya? Suku Aur. Ya. Suku Aur. Aur, bukan Aur, tidak Aur. Terus Bapak kami minta mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit terkait dengan sejarah berdirinya suku Aur ini. Oh begitu. Bisa saya hanya ambil yang garis besar saja. Karena kalau sampai dengan ambil dari awal itu lama. Iya Bapak. Itu biar sampai malam sampai jam 12 malam belum habis. Saya ambil garis besar saja. Sudah? Nah, jadi suku saya itu begini. Nah, misalnya ada tamu-tamu mau buat apa grand mahe atau ada apa-apa yang masuk di kampung ini, itu perintah Tanpuan saya harus buat upacaranya di sini.
itu dikumpul beberapa suku, itu masuk di saya punya suku, lalu kami dan buat upacara, masak makan ciri pinang, kebersamaan dari beberapa suku itu ditampung oleh satu tanpuan. Tapi saya yang buat. Nah, kemudian sejarah saya punya suku itu dari dulu itu saya pegang tempat-tempat keramat. Itu tempat keramat saya itu di bawah tadi itu, di yang kita lewat dari sana itu ada itu tuh. Tempat itu tidak bisa masuk sembarang kecuali orang butuh, misalnya macam nona dorang kalau memang butuh ada apa-apa, mau butuh apa-apa itu datang lewat saya upacara sesuai dengan apa yang kamu punya permintaan itu. Mau apa semua, misalnya mau perang apa segala macam, itu saya punya sejarah landasannya itu. Itu nenek saya dulu itu mereka buat senjata sendiri untuk lawan zaman Dua Toru. Zaman Dua Toru. Itu di wilayah ini, di timur ini, di Keringa ini adalah saya punya suku yang jadi istilahnya kepala perang. Ya. Jadi kalau saya duluan mau mati ke hidup, saya duluan, baru dari beberapa suku ikut dari belakang. Jadi asal usul berdirinya suku ini saat perang itu Bapak, saat perjuangan Dua Toru. Itu sudah ada. Itu sudah ada Bapak. Sudah ada. Hanya saya punya, kita omong sampai di situ terlalu banyak sejarah. Iya, terlalu banyak sejarah. Baik saya hanya potong-potong saja. Jadi misalnya kalau mau ini hampir ini, kalau mungkin tahun ini kalau kami buat Denmahai, berarti kami 4-5 suku harus berkumpul di sini. Saya masuk duluan dulu, baru mereka bisa masuk. Kalau saya belum masuk, belum bisa. Itu untuk acaranya sendiri itu bisa berlangsung selama 1 bulan? Ya, kalau saya dari awal itu bisa 2 minggu. Oh, 2 minggu. 1 bulan itu Grand Mahai itu bisa-bisa 1 bulan itu rencana-rencana, tapi haram betul itu 2 minggu itu tidak bisa masuk kebun. Makan jagung muda. Makan jagung muda itu hanya tiap suku makan masing-masing. Dan saya kalau hampir ini mau berapa lama lagi tidak. Ini kira-kira lagi bulan 4 ini tanggal muda sudah makan jagung baru. Itu saya undang satu tanpon 4 suku harus bersama-sama di sini. Setelah itu mereka punya lagi, kami ke sana kebersamaan. Setelah itu mau panen, kita minta panas. Itu juga lewat di sini. Kita masuk di tempat mahai. Di sini tempat mahainya ada berapa? Ini di satu ini di keramat ini. Sini. Ini keramatnya minta mahe, kalau di bawah keramatnya untuk yang seperti saya omong tadi. Itu untuk kepentingan umum. Bila mana ada apa-apa orang butuh, itu lewat saya, upacaranya banyak sekali. Terus kemudian terkait dengan hukum adatnya Bapak. Hukum adat misalkan di Bapak punya suku ini, hukum adat yang berlaku itu seperti apa? Yang seperti itu kami punya hukum adat itu, bila mana kalau buat adat itu kami harus pertemuan. Iya, harus pertemuan. Tidak bisa saya sendiri melaksanakan atau mereka sendiri, tidak bisa. Harus lewat penentuan keputusan tanpuan dan diakui oleh kami 5 suku. Kalau dia mau sendiri tidak bisa. Kalau kami mau sendiri pun bisa ulang lagi kita buat pertemuan. Jadi misalkan begini, kayak di sini kan misalkan kayak pencuri, kayak curi begitu. Misalkan kayak saya curi, artinya saya sudah melanggar hukum adat nih. Oh iya. Saya mencuri, saya melanggar hukum adat. Itu kira-kira maksudnya perspektif hukum adatnya, atau yang kita lihat dari kacamata hukum adatnya itu dari proses sanksi, terus kemudian sanksinya ini ada. Juga, ya sanksinya ini juga kan Bapak dilihat dari jenis pelanggarannya. Benar. Gitu. Itu kalau di Bapak mereka punya suku itu seperti apa?
Itu umum. Umum, Bapak. Umum. Itu satu mahe itu satu tanah puan tuh umum kalau pelanggaran adat. Pelanggaran ini berarti sama semua 5 Sama semua itu geraknya sama. geraknya sama. Ada sanksinya. Ada sanksi. Tergantung jenis pelanggaran, Bapak. Iya. Berarti kalau terkait dengan hukum adat, sanksi adat itu yang di Bapak mereka punya suku sama dengan di suku Liwu, sama. Artinya tak suku adat tanah air secara keseluruhan sama, Pak, Itu terkait dengan hukum dari adat. beberapa suku ini, kalau salah satu suku buat pelanggaran, kami beberapa suku ini kami menuntut yang melanggar, diputus oleh Pepatan Puan. Tanah Puan. Jadi istilahnya Tanah Puan ini sebagai hakim Iya, untuk semua suku. Iya, dan memimpin beberapa 4 suku, 5 suku. Jadi sama misalkan kasus pencurian di suku sini, perbuatan hukumnya, pelanggaran hukum misalkan mencuri, sanksinya sama dengan yang di suku Liwu. Tapi upacara adatnya tetap di sini. tetap di sini. Jadi misalkan seperti ini ya. Kayak maksudnya ada beberapa jenis pelanggaran. Misalkan kan kayak kita di sini kan ada beberapa jenis pelanggaran yang kami tahu, yang setelah kami baca, kami diskusikan, yang referensi, makanya kami mau tanya ke Bapak apakah ini sesuai dengan jenis pelanggaran yang ada di sini atau tidak. Sehingga nanti Bapak mungkin bisa jelaskan ke kami sesuatu yang menarik seperti apa. Jadi misalkan begini Bapak, kayak misalkan salah satu contoh misalkan ucapan tidak menyenangkan, maksudnya kayak kita maksudnya maki atau apa, itu kan bahasa adatnya seperti apa terkait dengan pelanggaran. Misalkan saya dengan saudara saya ini, kami dua ada masalah, kemudian saya buang kata kasar, misalkan bu atau apa, maki, itu nanti dia melanggar hukum adat yang seperti apa? Kalau secara kelakar tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai ke persoalan misalkan kayak kami dua ada masalah, Ada masalah. kemudian sampai buang kata kasar, kemudian dia tidak terima, itu proses sanksi adatnya? Proses sanksi adatnya denda adat, kemudian perdamaian. Denda adat, perdamaian. Iya. Jadi bahasa adatnya itu apa Bapak ketika misalkan saya maki dia, itu nanti di dalam proses penanganan perkara adat, maksudnya hukum adatnya, itu saya melanggar bahasa adatnya apa? Mungkin kayak di sini kan halawaron ko apa? Halawaron, ihin ewertino, beda. Beda Bapak. Kalau Tolim hapem palik, iya itu. beda. Iya. Itu artinya kan berarti itu dendanya beda-beda. dendanya beda-beda, hanya jenis perbuatan hukum, sanksinya itu apa namanya, pelanggaran itu bahasa adatnya sama semua. Di suku Aur bahasa adatnya sakti, misalkan terkait kayak tadi saya maki atau saya buang kata kasar, bahasa adatnya kan halawaron. Itu apakah di suku Aur ini, misalkan di suku Aur ini dia punya bahasa adat tuh halawaron, di suku Liwuk juga sama bahasanya. Jadi misalnya begini, saya dengan Pak suku beda-beda. Kalau pelanggaran terhadap saya punya anak suku, itu saya yang tuntut. Atau saya langgar ini, itu Pak yang tuntut dengan jenis sesuai dengan pelanggaran. Misalnya kalau warung tadi, itu bayarnya tuh tidak pakai barang ini. Warung berarti hanya sarung baju. Setelah itu perdamaian, potong babi, kasih makan orang pemerintah atau tokoh-tokoh adat yang hadir. Jadi persoalan hukum adat ini Bapak, apakah hanya terjadi di misalkan suku ini dengan di suku sebelah, atau misalkan kami satu suku yang kemudian kami dua punya masalah, itu nanti proses sanksi adatnya juga sama? Itu sanksi adatnya satu tanah puang ini, nilai tanah ini sama. Itu kalau di halawaron itu bayarnya dendanya seperti itu. Kalau ihin ewertin itu atau itu bahasa adat, tapi itu bayarnya beda. Itu kami di sini istilah toar melawair.
Toar itu adalah gung besar begini, 7 jengkal. Melawai itu gading. Apa tadi Bapak? Toar melawai. Toar melawai. Toar Toar itu itu gung. Tapi gung bukan gung biasa, gung adat, gung. gung adat. Bukan gung yang musik-musik, tidak. Gung adat. Gung adat. Itu gung Dengan- kuningan. Dengan gading. Ya, Melawai itu melawai itu gading. gading. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan. Kalau untuk kepala suku pertamanya, pertama kepala suku Itu kepala suku itu begini. Kalau misalnya sudah meninggal, itu ganti, tidak bisa suku lain lagi. Itu hanya turunan dari suku itu sendiri. kira-kira kalau yang bapak mereka Ya, punya suku kalau saya mati ganti suku anak, yang suku saya sendiri. Jadi iya dia seperti yang Bapak jelaskan tadi, barang kan turun temurun. Jadi dari Bapak punya nenek kan mungkin dari nenek moyang nih kita bicara. Iya. Nenek moyang turun ke bawah. Terus kemudian yang sekarang dari bapak punya nenek turun ke bapak punya Iya, bapak, Turun ke sekarang bapak. turun ke bapak. Iya. Dan kemudian Bapak begini, saya mau tanya, proses kan misalkan begini, dalam satu rumah ini kan kita misalkan kayak saya misalkan kami ada 5 saudara misalkan. Iya. Jadi misalkan bapaknya saya ini kepala suku, Iya. bapak ini punya anak 5 misalkan, laki-laki semua. Yang kemudian proses peralihan, misalkan bapak sudah tua menganggap mungkin sudah tidak bisa, apalagi terkait dengan proses peralihan adat atau kepala suku nih, ini dia ada proses penentuannya tersendiri atau memang hanya langsung ditunjuk saja? Ini saya sekarang mulai kader saya punya anak. Karena kalau saya tidak bisa jalan lagi pasti ganti anak. Pegang parang saya, pusaka itu dia buat. Tapi selama untuk haram segala macam, untuk pantangan segala macam itu saya yang jaga. Setelah kalau saya sudah tidak bisa lagi, baru dia bisa lanjut. Tidak bisa saya punya suku, punya adat baru serahkan suku lain, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau dia punya suku baru serahkan saya, tidak bisa. Jadi punya sejarahnya beda-beda. Kalau dia punya kepala sukunya itu nanti turunannya dia punya. Hanya kerjasama antara satu tanah puak. Iya benar. sendiri ada namanya. Itu apa? Itu ada namanya. Itu namanya besi landas, itu papi bedi bayare. Apa namanya? Bayare. Papi bedi bayare. Papi bayar. Banyak sekali tapi saya hanya umum pendek saja. Iya. Bayare. Pasak reta bulan-bulan sok reta telur mata. Itu Masih banyak. artinya apa dulu? Artinya pasak bulan-bulan berarti sampai di bulan. Sampai di matahari. Kalau papi bedi bayar yang Papi bedi bayare itu buat benar apa? Tumbuk. Senjata itu. Buat senjata. Bedi itu senjata. Rumah adatnya yang punya nama atau Nama. namanya? Rumah adat suku Aur. Oh, rumah adat suka. Rumah adat suku Aur. Dia tidak ada nama. Tidak adat ada, belum buat. belum buat. Tapi ini apa ini yang gantung-gantung itu apa tuh? Itu alang-alang. Alang-alang. Oh dia harus ada ya? Dia harus ada. Dari Sebagai- 4 sudut, bubung semua harus ada alang-alang. Simbol. Simbol. Tidak boleh kita pakai seng, tapi dia harus tapi alang itu taruh lebih dulu itu. Iya dia harus. Waktu mau atap, alang duluan. Baru seng dari belakang. Ini proses kerjanya ini berapa lama Bang? 1 bulan. 1 bulan. Gerak suku. Oh iya berarti yang semua kerja turun ini hanya kerja sama-sama. hanya di bapak mereka punya suku yang kerja saja. Iya. Tidak suku lain tidak. Kalau mereka ingin mau bantu, kalau tidak kita gerak suku sendiri. Gerak suku sendiri. Itu bapak yang gambar di sana tuh proses pembuatan parang ya? Itu sesuai dengan ini. Senjata Punya senjata. makna. Senjata Itu bermakna. sampai dengan hari ini masih ada penerus yang meneruskan untuk Oh ya. Ya kalau Parang. apa buat parang apa semua ada yang buat ini datang buat bikin di sini. bikinnya di sini. Bikin di sini. Tapi harus di upacara kebun. dulu baru Tidak upacara, itu ini sembarangan kalau mau buat.
Oh. Kalau upacaranya 1 tahun itu 2 kali. Makan jagung, mau menanam. Makan jagung juga dia harus duluan. Jadi misalkan begini Bapak, kan di dalam satu suku itu misalkan di tanah air ini secara Iya. umum misalkan kan ada tanah puang sebagai Iya. pemimpin tertinggi. Iya. Yang kemudian di bawah ini kan mungkin ada dibagi misalkan suku satu, dia bertindak misalkan sebagai panglima perang. Yang satunya mungkin suku yang ini menangani soal ekonomi. Oh iya, ada semua. Ada Bapak. Kalau namanya panglima perang itu satu suku. Bapak punya suku. Iya. Itu untuk perang. Untuk perang. Kalau yang untuk yang Kalau membunuh itu suku Lewar. membunuh suku lewat. Iya. Tapi perintahnya dari Perintahnya itu. Iya. Ada berapa apa Bapak? Misalkan kan kayak misalkan sistem kerajaan nih. Iya, iya. Misalkan di kerajaan kan ada yang ini apa panglima perang, yang ini mungkin untuk tangani kebutuhan makan minum, yang ini untuk yang lain-lain. Ini kalau kayak Bapak punya kan panglima perang. Suku Liwunya? Suku Liwunya itu misalnya seperti pemimpin umum. Misalnya macam ini macamnya bupati kah, Bupati, kepala desa kah. Iya. Dia pemimpin umum. Berarti di sini yang sebagai suku pemimpin tuh suku Liwu Bapak. Ya Pak? Ya, Liu. Liwu. suku Liwu itu Tan Puang. Tanah Puang. Tan Puang itu suku Liwu. Saya pikirnya Tanah Puang ini sendiri, suku Liwunya sendiri. Tidak. Tan Puang itu suku Liwu. Artinya dia yang jadi pemimpin. Dia jadi pemimpin umum. Kemudian dia tuh istilah perempuan dan laki-laki. Liwu itu laki-laki, Keringa itu perempuan. Jadi istilah Liwu itu bahasa di sini bilang petanaro. Dia pembicara. Kalau Keringa itu di Rewa Bogata, berarti dia itu bagian sirpinang untuk menerima tamu untuk ini semua. Baru suku Liwu mulai buka bicara dan buka rapat begitu. Itu dari suku, dari berapa suku masuk semua, tapi mereka 2 suku itu ada dulu. Setelah buat itu mereka punya rumah habis, turunnya di saya. Setelah saya dulu baru bisa masuk di tempat adat umum, misalnya Glen Mahe begitu. Glen atau Gren? Glen Mahe itu. Glen Mahe itu nanti kalau buat di suku Kuling habis dengan suku Liwu habis, kampungnya di sini. Setelah di sini baru masuk di situ. Dan setelah masuk di situ mereka tidak bisa buat apa-apa dulu, harus saya datang duluan. Gung adat, gendang adat itu saya pukul duluan. Nah, semua kita sudah selesai dan saya banyak berdoa, kamu harus berhasil. Jadi istilah saya pakai cair adat, kamu harus otak cair, dan dalam arti uneng girek nain lagar, uneng girek kelentola nain lagar perhura. Dari habatanar karena apa enot petadaan pa ento momoga. Jadi miwai halalan natin hagapunga. Sehinawan degu pauna po berum kita. Jadi miunha halupa ahron akulir kemarin hagapang hakilong adu ahobo. Sehinawan miu benar deguin diperupa belungin loh. Depo apa supaya Pak Murin madai nama miundi nama miun senang normio dan belajar teman-teman jadi manusia yang baik untuk membangun di wilayah tanah air ini, sika ini jadi baik dan di mana tempatnya masing-masing, membawa ilmu yang bagus supaya nama bangsa dan negara kita kekuatan bagi generasi-generasi akan mendatang seperti non itu. Saya berterima kasih, saya tidak kasih apa-apa, caranya sampaikan itu di wakil-wakil dirian epo lahi wa ya oleh kertu lahi binulalam boer kamu
Ibu Ladong Gerina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu.